Aku diperintah oleh Ki Rakian untuk membantu Kang Mas melawan demit penari dari Sanggar Pati. Terang Rahendra. Demit penari? Sanggar Pati? Gumamku yang keheranan. Kemarin Ki Rakian sudah berusaha menghubungi Kang Mas, tetapi telepatinya selalu gagal ketika mau memasuki desa ini. Jadi ia mengirimkanku untuk memberitahukannya pada Kang Mas, tutur Rahendra. Oh iya, kata Abah seharusnya Kakang sudah bertemu dengan hantu anak kecil itu kan? Tanya Rahendra. Ya, aku telah diberi penglihatan kejadian di masa lalu oleh sosok itu. Tapi apa hubungannya dengan makhluk kecil itu? Tanyaku yang heran. Kenapa waktu itu tiba-tiba hantu anak kecil itu bisa merasuki Aisyani, walaupun sudah kupasangi pagar gaib di sekeliling rumah? Baguslah, jadi aku tidak usah menceritakannya lagi. Hantu kecil itu sudah ditanam Abah sedari Kak Aisyani masih kecil untuk menutupi semua indera-indera yang sensitif dari Kak Aisyani agar dia tidak bisa melihat atau merasakan keberadaan dunia sebelah. Abah ingin Kak Aisyani menjalani hidup seperti orang-orang normal, dan Abah ingin mengakhiri kutukan dari Wangsa Astradharma. Jelas Rahendra dengan penekanan di kalimat akhirnya, Wangsa Astradharma. Mendengar penjelasan Rahendra, aku sedikit terkejut. Kenapa aku yang sedari kecil bersama Aisyani tidak bisa merasakan keberadaan hantu kecil itu? Kenapa kalian tidak memberitahuku? Dan kenapa saat Aisyani dalam bahaya demit kecil itu tidak segera memberitahu Abah atau aku? Tanyaku ke yang hampir meneteskan air mata. Sebenarnya demit kecil itu sudah berusaha untuk keluar dari desa ini, tetapi menurut penuturannya, ia selalu dihalangi oleh sosok-sosok besar yang menghuni hutan ini, balas Rahendra. Kemarin, saat aku bertarung dengan Kak Aisyani, demit itu berhasil menyelinap pergi memberitahu Abah dan Ki Rakian. Ketika Ki Rakian melihat penglihatan itu, ia menyadari kalau sosok berkebaya merah itu ialah salah satu musuhnya di masa lalu. Lanjutnya, tapi masalah Kak Aisyani akan diurus Abah nanti. Menurut Ki Rakian, kita harus fokus pada si penari. Jadi maksudmu, demit penari Sanggar Pati itu adalah wanita dengan kebaya merah di penglihatanku? Tanyaku. Sepertinya iya. Itu adalah ciri-ciri yang disebutkan oleh Ki Rakian, jawab Rahendra. Apa demit penari itu memang sangat berbahaya hingga kau harus membawa banyak sekali orang? Aku diperintahkan untuk membawa 4 orang Dwi Karma dan 100 orang Trikarma untuk membantu kita mengalahkan demit itu. Menurut penuturan Ki Rakian, demit itu sudah ada dari zaman kerajaan. Pastinya dia sudah sangat kuat sekarang. Aku hanya bisa menghela nafas panjang. Entah demit sekuat apa yang akan kuhadapi nanti. Mas, panggil Rahendra sambil menyodorkan sebungkus rokok kepadaku. Melihat rokok yang disodorkan Rahendra, aku mendadak tersenyum. Sedari dulu kalau aku sedang ada masalah, ia selalu tahu apa yang aku butuhkan. Kau memang tahu saja apa yang sedang dibutuhkan Kang Masmu ini, ucapku sembari mengacak-acak rambut adik kesayanganku itu. Rahendra pun hanya bisa tersenyum dan pasrah membiarkanku mengacak-acak rambutnya. Oh iya mas, bagaimana keadaan Kak Aisyani? Celetuk Rahendra setelah merapikan rambutnya. Aku membalasnya dengan menggelengkan kepala dan dengan tatapan yang sayu. Tiba-tiba dari kejauhan terdengar suara kidung Jawa. Suaranya sangat indah di telinga, namun bagi yang tahu akan makna nyanyian itu, pastinya akan bergidik ngeri. Tumetes eluh ning pipi, nandang brana prihing ati, ditinggal Gusti tilar donyo. Mas, aku akan memastikan suara itu terlebih dahulu, ucap Rahendra. Aku mengangguk tanda setuju, lalu beranjak pergi ke rumah yang ditempati Aisyani untuk memastikan keadaannya. Sedangkan Rahendra pergi melesat ke arah suara kidung Jawa itu. Sesampainya di dalam rumah, aku terkejut bukan kepalang. Kini di dalam rumah sudah tidak ada siapapun, baik Aisyani ataupun 4 orang dari Balakrama. Pagar gaib yang kupasang pun sudah sirna.
Kemana pula para bajingan itu? Awas saja kalau ketemu, gerutuku. Di tengah kepanikanku, ada anak buah Rahendra yang datang padaku dengan terengah-engah. Sendiko Raden, Raden Rahendra sedang dalam kesulitan, ucapnya dengan terengah-engah. Di balai desa ada banyak sekali demit. Di situ ada demit penari yang sangat kuat. Bahkan Mas Rahendra kewalahan dibuatnya, lanjutnya. Aku berpikir sebentar untuk menimbang langkah mana yang akan kuambil. Apakah aku harus membantu Rahendra terlebih dahulu atau mengutamakan mencari Aisyani? Dia pasti bisa mengurus demit itu sendirian. Yang lebih penting adalah keselamatan Aisyani, ucapku mendengus kesal. Lagi pula di mana itu anak? Lanjutku bergumam. Maksud Kakang cucu dari pendiri? Celutuk orang itu. Iya, kau tahu di mana dia? Tanyaku cepat. Dia juga ada di balai desa. Ia sedang menjadi sinden di pesta itu. Kami juga sangat kewalahan dibuatnya. Suara nyanyiannya dapat menghipnotis siapapun yang mendengarnya. Dan nyanyiannya juga bisa mengundang demit-demit dari alam lain, jawab pemuda itu. Kenapa kau tidak bilang dari tadi? Bentakku yang kesal. Kau cepat keluar dari desa ini dan beritahu Kirakian kalau aku akan menubalkan tanah di desa ini. Perintahku kepada orang itu yang responnya dengan mengangguk lalu meninggalkanku. Setelah orang itu pergi, aku pun ikut bergegas pergi ke arah suara nyanyian yang masih terdengar menggema di telinga ini. Tidak butuh waktu lama untukku menemukan balai desa Adiwarna. Di balai desa itu sudah berkumpul banyak sekali demit-demit dengan berbagai wujud yang mengerikan. Untung saja orang-orang Balakrama sudah mengelilingi balai desa dan membuat formasi pagar gaib. Jika tidak, pasti makhluk-makhluk menjijikan itu sudah berkeliaran mengganggu desa-desa sekitar. Mundur, lebarkan formasinya. Jika tidak, pagar ini akan hancur. Teriak Rahendra memerintahkan anak buahnya untuk memperlebar formasi karena makhluk di dalam pagar sudah semakin banyak. Setelah memerintahkan anak buahnya memperlebar formasi, ia melesat masuk ke dalam formasi pagar gaib dan bertarung melawan demit-demit yang ada di dalamnya. Buka! Bakiku memerintahkan orang-orang untuk membuka sedikit pagar gaib itu. Pagar gaib itu pun dibukakan sedikit untuk jalurku masuk. Aku melesat masuk ke celah yang sudah dibuka. Namun ada beberapa demit yang berusaha keluar lewat celah itu. Masuk kau makhluk hina, teriakku yang sedang menendang kepala demit yang mencoba keluar. Saat ini, Abhimana Rahendra serta anak buah Rahendra dari Soaka Limo tengah bertarung dengan Nyi Durgandini. Di sisi lain, Abah yang sudah mendengar kabar kalau Abhimana akan berbuat nekat dengan akan melakukan penumbalan tanpa persiapan yang matang, ia segera memanggil dua abdi halusnya untuk mencegah tindakan nekat anaknya itu. Abah nampak mengambil dua wayang golek dari sebuah peti. Ia membacakan sebuah mantra, lalu mengelus kepala kedua boneka itu. Seketika kilau cahaya putih memenuhi ruangan itu. Setelah cahaya itu hilang, terlihat dua orang yang memakai sarung sudah berdiri di depan Abah. Satu orang nampak gagah dengan baju pesaan atau baju adat Madura. Gimana yang benar, pesaan atau pesaan? Komen ya teman-teman, mohon koreksi. Dan kulitnya yang terlihat hitam legam berbanding terbalik dengan orang pertama yang terlihat gagah. Orang kedua terlihat memakai kemeja pink motif bunga dengan kupluk bayi di kepalanya. Kulitnya sawo matang dan wajahnya sangat jelek karena dua gigi depannya yang terlalu besar. Lupit, selenteng, kuan pada pantaknya itu gas, ucap Abah kepada orang di depannya. Kalian akan saya beri tugas, Lupit, selenteng. Tolong selamatkan Aisyani dan cegah anakku Abhimana yang akan melakukan ritual babat lemah di desa Adiwarna, pinta Abah kepada dua orang di depannya. Gih Kiai, balas Lupit, pemuda yang terlihat gagah dengan baju pesaan. Sedangkan satunya yang bernama Selenteng, wajahnya terlihat tidak senang saat tahu kalau dia akan diberi tugas. Kepime Selenteng, gimana? Tanya Abah setelah melihat reaksi Selenteng. Kayane kulo mboten bisa Pak Kiai. Aduh, lanjut Selenteng dengan berbaring memegangi perutnya. Oh, kalau nggak bisa nggak apa-apa. Tapi kemarin tetanggaku kena penyakit kayak gitu, besoknya meninggal, kata Abah. Inget ucapan dari orang tuaku biasanya mustajab, celetuk Lupit menimbali ucapan Abah.
Mendengar itu Selenteng mendadak langsung berdiri dengan pose sok kuat. "Waras, bergas!" teriak Selenteng. Plak, suara pukulan. "Ayo mangkat Pit," ajak Selenteng dengan memukul kepala Lupit. "Raimu, sabar, belum dikongkon budal," gerutu Lupit yang kesakitan setelah dipukul. Kondisi aja pada budal," ucap Abah mencegah Selenteng agar tidak pergi. "Lupit, meneh." Abah memerintahkan Lupit untuk mendekat padanya. Sosok yang terlihat gagah itu pun mendekat ke Abah. "Kowen, pantak nei pusaka tali baskoro." Abah pun menyodorkan sebuah tali tambang dengan diameter 20 mm yang tampak sudah usang. "Banda anakku yang masih nekat, ikat anakku kalau masih nekat," ucap Abah yang terlihat geram. "Gih Yai," balas Lupit. Lupit pun menerima pusaka tali baskoro yang diberikan lalu menghilang, berangkat ke desa Adiwarna. "Yai," bisik Selenteng setelah Lupit menghilang. Selenteng kini memasang wajah memelas dan gelagat malu-malu. "Pimen, dang budal mana?" ucap Abah setelah melihat tingkah Selenteng. "Lupit oleh pusaka tali baskoro, lah inyong," rayu Selenteng yang belum diberi apapun. "Lah, kemarin kan mau saya beri ajian lembu sekilan, tapi kamunya nggak mau," kata Abah yang mengingat kejadian sebelumnya. "Iya, ajiannya tak hebat. Ari dikantem jare musuhnya wis kena, ternyata kurang sekilan. Dibacok ya jare musuhnya kena, ternyata kurang sekilan. Lah hari aku pan nganu karo bojoku si Pime, jare aku wis kena, ternyata kurang sekilan. Sih, berarti aku sing diamuk bojoku." Jelas Selenteng memberikan alasan kenapa dia tidak mau diberi ajian lembu sekilan. "Ya gelem ora?" tanya Abah yang kembali menawarkan ajian lembu sekilan untuk dipelajari Selenteng. Ora usah, aku budal wes budal," gerutu Selenteng dibarengi dengan sosoknya yang perlahan menghilang. Kini latar tempat kembali ke desa Adiwarna, tempat Juragan Karmo. Terlihat dua orang tengah mengintip di balik tirai jendela rumah Juragan Karmo. Mereka sedang mengawasi keadaan sekitar rumah. Pasalnya, beberapa waktu yang lalu, demit-demit yang membantu si iblis Aisyani sedang mengepung rumah Juragan Karmo. "Gimana, Keng?" tanya Rusdi kepada Sugeng yang sedang melihat keadaan di luar rumah. "Koyonya omong nih," balas Sugeng yang sumbing. Setelah memastikan di luar rumah sudah tidak ada lagi demit yang bergentayangan, mereka berdua melanjutkan memeriksa di sekeliling luar rumah. Serak, serak, suara langkah kaki Rusdi dan Sugeng. Mereka jalan mengendap-endap mengelilingi rumah Juragan Karmo. Mereka sebenarnya sangat takut, tetapi jika sudah disuruh bos mereka yaitu Juragan Karmo, maka mereka mau tidak mau harus melakukannya daripada harus mati dipenggal. Itu, teriak Sugeng yang tidak melihat ada sosok dengan wajah yang menyeramkan. Rusdi, itu sosok dengan wajah yang menyeramkan sedang berdiri di depan gerbang. Sugeng menunjuk-nunjuk ke arah sosok itu dengan histeris. Rusdi yang juga melihat sosok itu pun ikut gemetar ketakutan. "Mas," tiba-tiba dari belakang terdengar suara yang parau. Mereka yang sedang ketakutan pun dengan gemetaran menengok ke belakang. "Wah!" pekik Rusdi. "Ah!" pekik Sugeng. Nyetan, teriak Sugeng. Terlihat wajah yang sangat seram sudah ada persis di depan muka mereka berdua. Plak! Dua tamparan mendarat di pipi mereka. "Setan-setan raimu," ucap sosok wajah seram itu yang ternyata adalah Selenteng. Jadi kamu bukan setan?" tanya Rusdi. "Duduk," balas Selenteng. Sugeng meraba-raba muka Selenteng dengan heran-heran. Bisa jelek banget kayak ini," kata Sugeng yang heran dengan muka Selenteng yang sangat jelek. "Iya ya Keng, ini beneran orang apa demit ya?" balas Rusdi yang juga ikut heran. "Gak sopan sekali nih bocah," ucap Selenteng sambil menyingkirkan tangan Sugeng yang masih meraba-raba mukanya. "Dikira rupamu bagus? Lawong rai kok bisa sigar loro kayak kie?" ejek Selenteng yang gantian memegang bibir sumbing Sugeng. "Ian," gerutu Sugeng sambil memukul tangan Selenteng. "Lagian kamu siapa? Kenapa datang ke sini?" tanya Rusdi. "Saya tersesat dan tiba-tiba sudah sampai ke sini," jawab Selenteng dengan logat ngapaknya. "Ini benar desa Adiwarna?" ucap Selenteng bertanya balik. Dua orang itu saling bertatap seolah saling memberi isyarat. Ekspresi dua orang itu sekarang menjadi serius setelah mendengar penuturan dari Selenteng. "Iya, dari mana kau?"
Apakah kau sedang mencari seorang wanita? Tanya Rusdi dengan penuh selidik. Iya, namanya Aisyani, kalian tahu, balas Selenteng. Maka dari itu, kau adalah musuh kami. Rusdi dan Sugeng menendang Selenteng secara bersamaan, hingga Selenteng tersungkur jatuh di rumputan. Asu, wong takon apik-apik, malah balasannya kayak kie. Dumal Selenteng. Selenteng bangkit dari rumputan. Ia mengambil kuda-kuda bersiap untuk bertarung. Jari-jari di tangannya sudah mengepal semua, kecuali jari telunjuknya. Ini adalah ciri khas ketika Selenteng akan bertarung. Nampak dua orang di depannya juga sudah mengeluarkan golok di pinggang mereka masing-masing. Dua orang itu berlari maju, menyerang Selenteng dengan membabi buta. Namun Selenteng nampak dengan santai bisa menghindari sabetan-sabetan golok dari mereka. Ia nampak seperti sedang bermain-main dengan dua orang itu. Sampai saat kedua orang itu secara bersamaan mengarahkan golok mereka ke leher Selenteng. "Kena kau!" teriak Rusdi saat menyabetkan goloknya dengan kencang ke arah leher Selenteng. Kini kedua golok itu sudah berada di leher Selenteng. Namun anehnya, golok itu tidak menggores kulit Selenteng sama sekali. Kedua orang itu saling bertatap dengan wajah takut. Selenteng menempelkan kedua jari telunjuknya ke jidat dua orang itu dan gebrak! Dua orang itu terpental. Tubuh mereka menghantam pintu rumah Juragan Karmo yang besar sampai rusak. Tak berselang lama, Juragan Karmo terlihat keluar dengan beberapa orang. Di antara mereka terlihat juga dukun yang sudah membantu mereka melawan Aisyani. "Woi, demit jelek, lebih baik kau cepat pergi sebelum kuhanguskan dirimu," ancam dukun itu sembari mengacungkan kerisnya ke arah Selenteng. Dukun itu merapalkan sebuah mantra dan bola api seukuran kelereng muncul dari ujung keris itu. Semono tok, hanya segitu saja. Ih, aku takut banget loh. Tolong, tolong, teriak Selenteng dengan gestur mengejek. Namun yang tidak disangka Selenteng adalah api itu tiba-tiba menjadi semakin membesar. Si dukun terlihat tersenyum bangga dengan jurusnya itu, sementara Selenteng menelan ludah dan mengangkat sarungnya, bersiap kabur. "Jangan kabur kau pengecut," teriak dukun itu, tertawa puas. Bola api yang membara itu dengan sangat cepat melesat ke arah Selenteng. Buar! Selenteng sudah sempat menghindar, tapi ia harus terpental karena terkena energi ledakan dari bola api itu. Selenteng terguling-guling di atas tanah dan rerumputan yang masih basah serta becek. Si dukun itu tak menyia-nyiakan kesempatan itu. Ia langsung berlari dan melompat ke arah Selenteng yang masih terbaring di atas tanah. Si dukun sudah di atas tubuh Selenteng, bersiap menghujamkan kerisnya. "Musnah kau!" teriak dukun itu dengan menusukkan kerisnya ke arah kepala Selenteng. Untungnya, sebelum keris itu berhasil membuat lubang di kepala Selenteng, ia berhasil menggeser kepalanya sehingga ujung keris itu tidak jadi mengenai kepalanya dan hanya menancap di tanah. Selenteng kini akan melakukan serangan balik. Ia menempelkan telunjuknya tepat di perut dukun itu. Saat Selenteng menaruh telunjuknya di perut si dukun, dukun itu langsung melompat dan memutarkan badannya menghindar dari jurus yang akan dikeluarkan Selenteng. Ternyata, si dukun sudah tahu jurus-jurus Selenteng karena telah mengawasi pertarungan Selenteng dengan Sugeng dan Rusdi tadi. "Ternyata, sampean lumayan hebat ya," kata Selenteng yang sudah berdiri dan memasang kuda-kudanya lagi. "Demit krocos sepertimu tidak ada apa-apanya buatku," ucap dukun itu jumawa. Mereka pun melanjutkan pertarungannya dengan cukup sengit. Di sisi lain, Abimana sudah hampir kehabisan energinya karena telah melawan ratusan demit yang dipanggil Aisyani dengan kidungnya itu. Kita masuk ke sudut pandang Abimana. Aku dan Rahendra masih tertahan di sekitar pementasan. Tidak bisa menjangkau demit penari itu karena terlalu banyak demit yang menghadang. "Kang Mas, mundur!" teriak Rahendra di sela pertarungannya dengan para demit. "Aku tidak akan mundur." Balasku yang terpotong karena darah yang keluar dari mulutku. Aku jatuh tertunduk lemas di tengah-tengah para demit yang sedari tadi sudah mengelilingiku. Mataku sudah berkunang-kunang karena terlalu banyak mengeluarkan darah. Aku pun sampai lupa sudah berapa kali telah memuntahkan darah. "Mas!" teriak Rahendra. Melihat aku yang sudah terduduk lemas, ia langsung melesat ke arahku dan membantai demit-demit yang mengerubungiku.
Setelah demit-demit di sekitarku sudah tidak ada, Rahendra menarik nafasnya dalam-dalam dan, "Kalian semua, buka formasinya, serang para demit-demit ini," teriak Rahendra, memerintahkan anak buahnya untuk segera ikut bertarung. Pagar gaib yang sekarang hampir mengelilingi seluruh desa perlahan menghilang. Sekitar 200 orang balakrama sekarang ikut bertarung melawan para demit yang dipanggil Aisyani. Berkat orang-orang balakrama yang sekarang ikut bertempur, perhatian demit-demit itu jadi teralihkan dan aku jadi bisa bermeditasi untuk memulihkan energiku. Suara pertarungan kini semakin bergemuruh akibat energi-energi yang saling berbenturan. Namun suara kidung yang Aisyani lantunkan semakin terdengar jelas. Suaranya seperti merasuk ke dalam kepalaku. Setelah orang-orang balakrama ikut bertarung, medan pertempuran berhasil dikuasai oleh pihak kami. Namun lama-kelamaan situasinya berbalik. Beberapa orang dari kami mulai kerasukan. Kesadaran mereka telah diambil alih oleh rasa amarah dari dalam diri mereka. Dan mereka yang kerasukan mulai menyerang temannya sendiri. Kesadaran mereka telah diambil alih oleh rasa amarah dari dalam diri mereka. Dan mereka yang kerasukan mulai menyerang temannya sendiri. Melihat situasi menjadi semakin gawat, Rahendra yang sedari tadi menjagaku terlihat menjadi semakin cemas. "Mas, izinkan aku memakai ajian gelap Sayuto," ucap Rahendra yang ingin menggunakan ajian pamungkasnya. Mendengar ucapan Rahendra, aku membuka mata dan beranjak berdiri. "Apa kau gila? Situasi kita sedang kacau. Jika kau menggunakan ajian itu dan tidak bisa mengendalikannya, itu akan lebih memperburuk keadaan," bentakku. Ajian gelap Sayuto adalah ajian yang bisa memanggil api dari jagat ngandap atau alam bawah. Api itu berwarna hitam pekat dan berbau sangat busuk. Energi destruktif dari ajian gelap Sayuto sangat mematikan. Siapapun yang menggunakan ajian ini, ia akan menjadi sangat kuat, namun jiwanya akan dikuasai oleh amarah yang meluap-luap. Berbeda dengan ajian Suryo Kanta milikku yang sebenarnya adalah ajian penyembuh. Ajian Suryo Kanta tidak menimbulkan efek apapun pada pemiliknya. Namun di tanganku, api penyembuh dari ajian Suryo Kanta bisa menjadi ajian penyerang yang memberikan kerusakan yang cukup kuat. Walaupun tidak ada apa-apanya dibanding api hitam dari ajian gelap Sayuto. Di tengah perdebatan kami tiba-tiba tanah menjadi bergetar. Kami menghentikan perdebatan dan mencari tahu apa yang menyebabkan tanah ini bisa bergetar. Dari kejauhan terlihat seorang pemuda tengah menaiki seekor gajah putih. Gajah itu berlarian menerjang demit-demit di depannya. "Kiai Tridharma?" celetuk Rahendra setelah melihat gajah putih itu. Aku mengangguk, tanda mengiyakan tebakan Rahendra. Gajah putih itu memang Kiai Tridharma, salah satu ingon gaibku. Kenapa pemuda itu bisa berada di atas Kiai Tridharma? Apa Kang Mas mengenalnya? Tanya Rahendra. Orang yang sedang menunggangi Kiai Tridharma adalah seseorang yang kemarin mengantarkan aku ke desa ini. Kemarin dia yang mengantarku menuju desa ini. Dan untuk kenapa pemuda itu bisa menunggangi Kiai Tridharma, aku juga tidak tahu, jawabku. Padahal mustika tempat bersemayam Kiai Tridharma sudah kuberikan kepada Aisyani saat aku mengantarkannya pindahan. Jelasku pada Rahendra. Yang bundalan itu tuh yang dibuang Aisyani. Kan Aisyani orangnya gak percaya gaib, ya kan? Tak berselang lama gajah itu terlihat berjalan ke arah kami dan berhenti tepat di depan kami. Orang yang menunggangi Kiai Tridharma melompat turun menghampiri kami. "Masih hidup ternyata kau bocah sombong," kata orang itu. Mendengar ucapan dari orang itu, Rahendra terlihat menahan tawanya. Pasalnya ia baru tahu kalau ada orang yang berani berkata seperti itu di depan kakaknya langsung. Lihat, orang itu menunjuk Kiai Tridharma dengan bangga. Sangat hebat bukan? Minggu lalu aku bukannya takut untuk datang ke desa ini, tapi aku harus menjinakkannya dulu sebelum kemari, kata pemuda itu dengan gaya sombongnya. Dari mana kau mendapatkannya? Tanyaku yang mendekat ke Kiai Tridharma dan mengelus-elusnya. Hampir setengah tahun lalu, aku mendapatkannya di sekitar desa ini.
Jawab orang itu. Bingung kenapa gajah yang sangat sulit ia jinakkan bisa langsung menurut di tanganku. Tunggu, minggu lalu, bentak Rahendra tiba-tiba. Bukannya Kang Mas bilang baru kemarin sampai? Kami juga langsung datang setelah dapat perintah. Dan seharusnya kami sampai tidak lama setelah kesampaian Kang Mas. Lanjutnya, mungkin ini ulah demit penari. Mungkin dia bisa memanipulasi waktu di desa ini. Balasku menanggapi kebingungan Rahendra. Pantas saja pertempuran ini serasa tidak ada habisnya, kata Rahendra. Jadi maksud kalian sudah bertarung selama berhari-hari, kata pemuda itu yang terheran. Mungkin, jawabku dan Rahendra secara bersamaan. Pemuda itu tampak kagum dan tidak percaya mendengar penuturan kami. Oh ya, perkenalkan aku Janu, kata pemuda itu, memperkenalkan diri dengan mengulurkan jabat tangan ke Rahendra. Ia juga mengulurkan tangannya ke arahku, namun kuacuhkan. Siapa nama kali? Kata pemuda itu yang terpotong karena melihat tindakanku. Aku menepuk kepala Kiai Tridharma, dan seketika gajah besar itu berubah menjadi sebuah batu permata berwarna hitam. Apa yang kau lakukan? Bentak Janu, si pemuda perkasa yang sombong. Aku mengabaikan bentakan Janu karena fokus mengelus-elus batu permata itu. Baguslah. Aku akan menggunakan permata ini sebagai pusat untuk membabat atau menumbalkan atau membersihkan tanah ini, ucapku. Jangan gegabah Kang Mas. Energi Kang Mas yang sekarang tidak akan sanggup untuk melakukan itu. Bisa-bisa Kang Mas mati, cegah Rahendra. Lagian apa maksudmu mau menggunakan permata itu tanpa seizin pemiliknya? Kata Janu yang geram dengan ucapanku. Namun aku lagi-lagi mengabaikan omongan Janu. Kupandangi permata itu dengan memikirkan resiko-resiko yang akan terjadi jika aku melakukan ritual babat tanah. Kemungkinan yang akan terjadi jika aku melakukan ritual itu adalah aku akan mati karena kehabisan darah serta energi. Karena ritual babat membutuhkan darah yang cukup banyak serta energi gaib yang tak kalah besar pula. Tapi di sisi lain, jika tindakan ini tidak kulakukan, kemungkinan besarnya adalah Rahendra akan menggunakan ajiannya. Jika itu terjadi, maka semua yang ada di sini bisa-bisa dibantai habis olehnya. Bahkan mungkin desa-desa sekitar pun akan ikut rata. Hanya ini jalan untuk menyelamatkan Aisyani. Gumamku yang sudah bulat akan melakukan ritual itu. Tiba-tiba Janu menendangku dan mengambil permata itu dari tanganku saat aku akan terjatuh. Aku sudah susah payah menjinakkan ingon yang ada di dalamnya. Kau seenaknya mau mengorbankannya, gerutu Janu sembari menatapku tajam. Mendadak emosiku tersulut kembali. Dari tanganku sudah keluar percikan api-api biru. Namun sebelum aku sempat menghantamkan tanganku ke Janu, dari jauh terlihat petir yang menyambar tempat pementasan. Krak, buar. Pandangan kami serentak tertuju pada arah pementasan. Suara kidung yang sedari tadi mendengung di kepala kami sudah menghilang. Retakan gerbang gaib pun terlihat sudah tertutup. Jangan sia-siakan kesempatan ini. Bantai semua demit ini, teriakku hingga suaranya terdengar menggelegar ke seluruh penjuru. Keluarkan seluruh kemampuan kalian, sambung Rahendra. Tak ingin menyia-nyiakan kesempatan, aku langsung balik menendang Janu dan merebut permata Kiai Tridharma dengan paksa. Kulemparkan permata itu, dan seketika permata itu berubah menjadi seekor gajah putih yang lebih besar dari yang tadi. Dengan Kiai Tridharma dan ajian Suryokanta, aku menyerang para demit itu dengan membabi buta. Api biru sudah bertebaran di mana-mana. Desa itu sudah seperti lautan api biru. Tak butuh waktu lama, kami bisa menghabisi sebagian demit kroco yang ada di desa. Kami menyerahkan sebagian demit kepada orang-orang balakrama lainnya. Sedangkan kami bertiga segera bergegas menuju tempat pementasan. Di tempat pementasan, terlihat ada beberapa demit wanita dengan energi yang lebih besar dibandingkan demit-demit kroco yang kami lawan tadi. Di situ juga ada Aisyani, Nyai Durgandini, dan satu lagi yang kukenali sebagai Lupit. Sudahlah,
Lepaskan saja gadis itu dan segera pergi, ujar Selenteng yang nampak sedikit terengah karena habis bertarung dengan Nyai Durgandini. Kau ingin aku menyerahkan harta karun ini? Gadis ini dan ilmunya sudah menjadi milikku, balas Nyai Durgandini yang nampak masih anggun walaupun telah bertarung. Aku beruntung sekali karena menemukan keturunan Wangsa Astradharma saat ia sedang membangkitkan ilmu kinasihnya, ilmu pengasihan terdahsyat yang sudah hilang karena ulah pendahulunya. Lanjutnya, maka dari itu kau mau sang maharaja di Raja Murka, ancam Lupit. Aku tidak takut dengan tua bangka itu. Dengan ilmu kinasih dari bocah ini dan kidung pembuka alam gaib, aku bisa memanggil pasukan demit yang tak terhitung jumlahnya. Di tengah perbincangan mereka, kini kami sudah sampai di tempat pementasan. Aku langsung turun dari punggung Kiai Tridharma dan langsung berlari ke samping Paman Lupit. Paman Lupit, kenapa Paman ada di sini? Tanyaku ketika sampai di sampingnya. Oh, kau baik-baik saja, Ngger, kata Lupit. Aku menjawabnya dengan anggukan. Rahendra juga ada di sini toh. Lupit melihat Rahendra. Iya Paman, balas Rahendra. Terus yang ini siapa? Tanya Lupit dengan menepuk pundak Janu. Saya Janu, Kang. Tiba-tiba Nyai Durgandini tertawa kencang. Suaranya sampai membuat telingaku berdengung. Nampaknya pendekar-pendekar bau kencur ini juga ingin dimusnahkan, kata Nyai Durgandini dengan mulut yang menyeringai sangat lebar. Binasakan mereka, teriak Nyai Durgandini. Dia memerintahkan para gandek di sampingnya untuk menyerang kami. 4 demit perempuan itu pun berlari ke arah kami untuk menyerang. Kalian urus demit ronggeng gila itu. Aku akan menghadapi 4 demit ini, dan hati-hati dia sangat kuat, kata Lupit dengan bergegas maju untuk menghadapi 4 demit perempuan yang melaju ke arah kami. Biarkan aku dan Janu yang menghadapi demit itu. Kang Mas cepat selamatkan Aisyani, ucap Rahendra sembari menepuk pundak Janu mengisyaratkan agar ia setuju. Ya, tapi kembalikan dulu permata milikku, gerutu Janu yang masih jengkel kepadaku karena merampas permatanya yang sebenarnya permata itu adalah milikku. Kulemparkan permata itu ke Janu dan mereka langsung melesat ke arah Nyai Durgandini. Mereka kini sudah sibuk dengan pertarungannya masing-masing. Melihat sudah tidak ada lagi demit di sekitar Aisyani, aku bergegas menghampirinya. Ia tampak duduk bersimpuh, tubuhnya mematung, namun air matanya mengalir deras membasahi pipinya. Ai, sadar Ai. Bersambung, nantikan bagian berikutnya hanya di Fakta Sejarah. Terima kasih untuk semuanya. Mohon maaf ya, ternyata ini masih panjang. Ya kurang 2 bagian lagi dari sekarang ya. Saya usahakan selesai. Terima kasih juga untuk penulisnya, Canda Warma. Saya pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.